Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 955. Saya didampingi oleh Ibu Rani. Mari kita mulai, Ibu. Pertanyaan pertama dari seorang wanita, usia 47 tahun, single parent, memiliki 2 anak dari Jawa Timur. Shalom Bapak Erastus yang terhormat. Saya berterima kasih sekali dengan pengajaran Bapak Erastus yang luar biasa, dan saya selalu mengikuti khotbah-khotbah Bapak dan acara Abam. Bapak, saya mau bertanya. Saya punya sedikit modal dan saya juga bekerja. Saya lihat teman-teman pinjam uang itu berbunga. Dalam 1 juta bunganya 25.000. Saya berkeinginan meminjamkan uang saya dengan bunga yang sama. Apakah itu berdosa? Tolong pencerahannya dan terima kasih jawabannya. God bless you. Lebih baik tidak. Dan hati-hati dengan bekerja sama tanpa Anda ikut masuk ke dalamnya. Misalnya begini, kalau Anda punya teman betul-betul kepercayaan, Anda punya modal 100, lalu dia jualan bakso. Dari 100 itu, dia untung 10. Anda dapat 4, dia dapat 6. Itu bisa. Tapi kalau uang itu dibungakan, sedang Anda tidak tahu bagaimana proses penggunaan uang itu, lebih baik tidak usah sama sekali. Dan kalau ada orang meminjam uang untuk masalah yang urgen seperti anak sakit, uang sekolah, seharusnya tidak memberi bunga. Tetapi jangan mudah meminjamkan uang karena ada orang-orang yang memang malas bekerja, tidak tanggung jawab, kerjaannya hanya hutang. Jadi jangan sembarangan memberi uang atau meminjamkan uang. Jadi saran saya lebih baik tidak usah. Jangan membungakan uang. Uang disimpan saja, saya kira cukup. Ya, nanti nggak seberapa, uang nggak balik, aduh rugi. Wah, itu pengalaman ya. Jangan deh, nggak usah. Teruskan. Dari seorang pria usia 30 tahun, mahasiswa dan karyawan dari Semarang, Jawa Tengah. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Ada ide yang mungkin agak berat untuk diterapkan dan diaplikasikan, mengingat ini akan lebih menguras tenaga dan segala sumber daya GSKI. Apalagi mengingat segala pengajaran GSKI begitu luar biasa. Saya bisa mengatakan ini adalah aliran tersendiri yang benar-benar beda dari Kristen pada umumnya di dunia ini. Sebentar, ini anak cerdas. Ini cerdas. Dari kalimat ini langsung tahu, ini cerdas. Terus? Bisa dikatakan ini adalah kekristenan yang orisinil, yang tidak dimodifikasi oleh pemangku kepentingan seperti yang sudah-sudah. Pinter kan? Kalimatnya bagus. Tidak dimodifikasi oleh pemangku kepentingan. Ini kalimat-kalimat orang pinter ya. Tapi kita belum membaca, saya juga belum membaca. Kita teruskan, yuk. Saya ingin sekolah yang dinaungi GSKI atau Rehoboth Ministry mengadopsi atau mengambil cara dan metode mengajar dari salah satu sekolah Kristen. Iya, yang sudah berhasil ya maksudnya. Oke, bagus, cita-cita yang bagus sayang. Oke, terus? Saya mempunyai pengalaman yang menarik di mana sekolah ini mengutamakan karakter Kristus. Amin. Bahkan anak-anak TK yang dulu dari sekolah lain, kemudian masuk sekolah ini dari yang karakternya buruk, seperti meludahi satpam, bisa berubah dan bisa datang ke satpam itu dan meminta maaf sambil menangis. Saya kagum dengan sekolah yang tidak murah ini. Ya, kami juga sedang membuat sekolah dan sekolah kami, ya Ekumenik Christian High School, yang Ibu Rani juga salah satu teacher ya, yang bahasanya juga bilingual ya, bilingual dan mungkin sebagian besar bahasa Inggris ya, sehingga anak-anak bisa berbahasa Inggris. Ekumenik Christian High School, anak-anak kami terlatih untuk memberi hormat kepada orang, ya. Ikut doa, bahkan doa pagi jam 5. Luar biasa. Dan sebagian mereka tinggal di asrama. Asrama itu adalah rumah yang kami kontrak, rumah yang bagus di sekitar Kelapa Gading. Dan itu bagus sekali. Ide bagus untuk membuat sekolah seperti ini. Kami juga membangun PAUD dan SMA-SMA di daerah. Berbasis suara kebenaran. Puji Tuhan ya. Oke, teruskan. Ditambah lagi, saya yang sempat bergaul dengan orang-orang Kristen di seluruh Indonesia,
di mana banyak dari mereka terpaksa masuk di sekolah muslim dan otomatis mengikuti pakai jilbab. Tentu itu tidak masalah kalau fasilitas pengajaran kekristenan disediakan. Tapi ada teman saya di Riau yang tidak mendapatkannya. Intinya ide saya, jika Bapak berkesempatan membuka sekolah maupun sekolah tinggi lagi, mungkin perlu membuka sekolah non-teologi atau sekuler yang dimana ke depan tenaga mereka dibutuhkan. Sebenarnya sekolah kami STT Ekumene ini pada 2 tahun yang lalu merancang juga beberapa fakultas. Fakultas psikologi, fakultas hukum, sosial politik, Inggris, sastra Inggris. Tapi belum terwujud karena memang sekarang sekolah tinggi teologi saja dengan harus memenuhi kriteria 9 berat sekali. Kami ini ada di sebuah mall yang luasnya 12.000. 12.000 sudah 1 hektar lebih. Sudah sangat memenuhi kriteria kualifikasi perguruan tinggi atau kampus yang baik. 12.000 loh. Tapi biaya akan sangat besar dan ini yang masih harus kami pikirkan. Bedanya ini sekolah mewajibkan untuk mengambil mata kuliah dasar filsafat Kristen. Oh ya, sama seperti Universitas Oral Robert dan universitas luar negeri yang berbasis pada ajaran kekristenan. Ya. Karena kalau agama mungkin banyak yang skeptis. Kalau perlu 6 sampai 9 SKS. Oke. Bukan hanya itu, kalau kita punya sekolah yang memiliki mata kuliah sekuler, mereka wajib doa, kebaktian. Nah itu. Kalau tidak mau ya jangan sekolah di tempat kita. Karena kita mempersiapkan mereka menjadi laskar-laskar Kristus. Ya. Jadi misalnya mereka ambil prodi ilmu politik, mereka mendapatkan pondasi iman kekristenan dari suara kebenaran. Itu beda, Pak. Pelajaran agama dan suara kebenaran, itu berbeda bagi saya. Benar sekali, amin. Apalagi ke depan mahasiswa Ekumene yang sekarang mungkin bisa dipersiapkan untuk mengubah Indonesia dengan memberitakan suara kebenaran bukan hanya di gereja, tapi di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Mantap, keren. Terus. Atau mungkin Bapak bisa bekerja sama dengan kampus lain untuk membuka kelas ekstra untuk orang-orang yang mau belajar kekristenan. Ini keren ini. Terus. Sama seperti khotbah Bapak dulu. Kalau orang Kristen harus berprestasi di segala bidang dan menjadi alat kemuliaan Bapa, Elohim Yahweh. Amin. Tapi pengajaran lain bukannya mengajak berprestasi, malah cari sensasi, fantasi, tanpa implikasi. Keren sekali, terus. Saya sedih melihat kekristenan yang laku malah kekristenan yang halah dalah atau ya gitu doang. Karena jika tidak mengajarkan gaya hidup Kristus, pikiran dan perasaannya itu palsu pasti. Saya sangat mencintai bangsa ini, Pak. Kekayaannya luar biasa. Namun sayang, karakternya dan mentalnya masih kurang baik. Salah satu bukti bahwa Tuhan mencintai bangsa ini adalah adanya Pak Eras. Wow. Bukan bermaksud mengkultuskan. Namun saya kagum dengan cara Bapak menghadapi masalah. Padahal sudah disesat-sesatkan dan dibidat-bidatkan. Bapak tidak lemah atau menyerah. Harapan saya, ada Erastus lain yang menghidupi Kristus di dalam dirinya, yang dipakai di abad ini, dan jika bisa lebih lagi dalam mengasihi Tuhan. Sehat selalu Pak Eras, Tuhan memberkati selalu. Wah, keren. Kristianto Nugroho, keren. Ya. Tolong disimpan nomor teleponnya. Suatu hari mesti bicara dengan saya, anak muda ini. Ini seumur dengan anak saya yang kedua hampir ya. Lebih muda dari anak saya yang pertama, dan ini bisa jadi jenderal. General of Christ, Jenderal Kristus, dari perwira tinggi. Chris, Om senang bisa membaca tulisanmu. Suatu hari kamu akan bekerja sama dengan saya, nak. Ya, suatu hari kamu akan ikut meneruskan perjuangan saya. Dan kamu akan mulai terlibat dalam perjuangan meluruskan ajaran dan mempersiapkan orang-orang menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Ya, oke, cayo. Amin. Cayo. Terus, oke. Dari seorang wanita usia 38 tahun, sudah menikah dan memiliki 2 anak, Balikpapan. Shalom Bapak Eras yang kami kasihi. Bapak, pada kesempatan ini saya mau bertanya, bagaimana menghadapi teman-teman dari Saksi Yehova yang rajin datang kunjungan ke rumah-rumah,
Salah satunya rumah kami, Pak. Mohon sarannya Bapak bagaimana cara menghadapinya. Terima kasih Bapak. Kiranya Pak Eras dan tim sehat selalu. Cukup mengatakan saya sudah punya keyakinan sendiri. Ya. Kalau diajak bicara, enggak. Saya tidak ada waktu untuk bicara. Karena saya sudah cukup diajar oleh Bapak rohani saya. Tapi nggak apa-apa kan diskusi, enggak perlu. Udah tegas. Sekali dia datang, 2 kali dia datang, 3 kali datang. Kalau Anda tolak terus, lama-lama nggak akan datang. Ya. Nggak usah marah ya. Lembut saja, maaf gitu. You boleh bicara tapi jangan bicara soal kitab karena saya sudah memiliki Bapak rohani. Ingat itu. Jangan dialog. Karena tidak akan pernah bisa nyambung, nanti akan konflik. Ya. Dan jangan kita sembarangan berkata itu bidat. Itu sesat. Ya, walaupun ya memang benar-benar bidat misalnya, kita tidak berhak menghakimi orang. Dikatakan bidat itu sebenarnya kalau ajaran itu dipaksakan. Ya. Kalau tidak dipaksakan, tidak boleh dikatakan bidat. Seperti saya dikatakan bidat loh, saya nggak pernah memaksakan. Orang mau dengar silahkan, mau tidak dengar ya silahkan. Ya. Kadang-kadang yang mengatai bidat itu juga tidak jelas ya pendidikannya. Jadi begitu saja ya. Jangan mengatai orang bidat atau sesat walaupun itu terhadap saksi Yehova. Itu etika ya, sopan santun ya, etika. Seperti misalnya kelompok A mengatakan ini ngeroh misalnya terus sesat. Tapi bagian yang ngeroh berkata itu nggak ada Roh Kudus, itu juga nggak boleh. Yuk kita santun hidup ya. Oke, teruskan. Dari seorang pria usia 38 tahun sudah menikah dan memiliki 1 anak dari Jakarta Utara. Bagaimana menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristus di situasi sulit seperti sekarang ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran walaupun belum kuat ya. Samuel Santoso. Yeah. You itu punya hati haus dan lapar akan kebenaran tapi tidak terlalu kuat. Kalau tidak, Anda tidak akan mengutarakan kalimat ini. Saya senang loh Anda berkata ini. Karena Anda adalah orang yang memiliki hati siap ditaburi firman. Lalu bagaimana menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristus ya? Saya hanya bisa menyarankan kalau Anda tidak keberatan, ikuti Truth ID, doa pagi bersama dengan saya. Nanti Anda akan tahu bagaimana menjalani hidup kekristenan yang benar itu. Yang sekarang juga sedang saya perjuangkan. Oke, welcome to my world. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 24 tahun, karyawan Jakarta Pusat. Shalom Pak Eras, mau bertanya Pak. Saat ini saya membiasakan diri untuk membatasi sosial media dan saya mengalihkannya ke membaca buku dari Rehobot dan mendengarkan Truth.id. Pak, jujur saya masih seperti orang yang kalau tidak main sosial media, seperti ingin sekali melakukannya. Dan seperti tersiksa kalau tidak buka sosial media. Sebenarnya mungkin hal ini wajar di mata manusia, tapi saya merasa ini salah. Jadi saya berusaha melawan hasrat tersebut, Pak. Tapi rasanya saya masih hambar dan kalau berdoa kadang saya bingung harus bilang apa ya sama Tuhan. Apakah kalau saya lawan terus hasrat duniawi dan tetap konsisten dalam Tuhan, saya bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan ya, Pak? Tentu. Terus. Karena jujur, saya masih ada refleks dosa. Kadang saya capek, kenapa saya masih mengulangi hal-hal yang sama secara tidak sadar. Ini pasti sering dengar khotbah saya ya. Istilah refleks dosa itu kan sering saya ucapkan. Ya. Oke, terus. Saya hanya mau punya kerinduan dekat sama Tuhan. Saya sangat memegang teguh Mazmur 73 ayat 23, Pak. Pak, saya sering posting buku bacaan di status WhatsApp saya. Apa boleh saya minta buku Berlayar ke Langit Biru yang jadi souvenir pernikahan Ci Stefani? Saya pasti kirim. Terus? Karena kemarin saya saat memposting buku tersebut, saudara dan teman saya ingin baca buku tersebut. Saya ingin membagikan apa yang saya dapat ke mereka, Pak. Saya pernah bertemu Bapak dulu di Warrior Camp 2023. Bapak menghampiri saya saat tea break
dan mengajak saya pelayanan, padahal itu kali pertama saya bertemu Bapak. Dan Bapak menyambut saya dengan baik. Tapi saya saat itu hanya mengiyakan dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan bagi pelayanan di GSKI. Maaf ya Pak, di sisi lain saya butuh waktu untuk mempersiapkan diri dan benar-benar punya motivasi yang benar melayani Tuhan bersama Bapak. Puji Tuhan, saya semakin disempurnakan sampai hari ini. Saya sudah 2 tahun di GSKI karena saya di Jakarta ini sebagai perantau. Saat ini saya rutin ikut ibadah di Mall Arta Gading dan ikut doa puasa. Saya berusaha untuk membiasakan diri siang dan malam merenungkan kebaikan Tuhan. Dan Maret ini saya ikut dibaptis. Wow. Terima kasih kepada Tuhan melalui Pak Eras, GSKI, dan teman-teman Home. Saya semakin yakin bahwa semakin kita nekat berjalan bersama Tuhan, hanya kekekalan yang menjadi fokus kita selama hidup. Wow, luar biasa ini. Doakan semoga saya selalu menjaga api ini dan bisa bermanfaat bagi siapapun ya Pak. Oh, luar biasa. Sehat selalu ya Pak. Sebuah berkat kekal bahwa saya bisa bertemu dan berjemaat di GSKI. Tuhan memberkati dan menyertai selalu. Terima kasih. Keren ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini 24 wanita tahun. 24 tahun loh. Iya. Aduh, kami terharu loh membaca ini. Kamu harus tegas untuk berkata tidak melihat sosmed ya. Iya. Kalau sudah biasa tegas, nanti lama-lama kamu tidak perlu tegas pun. Dengan sendirinya kamu tidak mau lihat, tidak perlu lihat, tidak ingin lihat hal-hal yang di sosmed yang tidak memberkati. Kamu harus berjuang terus melawan hasrat-hasrat negatif di dalam dirimu. Itu harus dilakukan, harus lewat perjuangan. Iya. Saya senang bisa membaca WhatsApp ini. Suatu hari nanti kalau kamu ketemu saya di Mall Arta Gading, beritahu saya yang kirim Abam itu Pak, ya, yang dibaptis bulan Maret. Nah itu saya akan ingat, baptis bulan Maret itu clue-nya ya. Iya. We love you. Oke, teruskan. Dari seorang pria usia 44 tahun, sudah menikah dan pedagang online. Shalom Om, kali ini saya ingin sedikit update masalah yang pernah saya curhatkan di Abam 2 tahun lalu. Oke. Di mana saya memiliki hutang ratusan juta di bank dan beberapa pinjaman online. Sampai-sampai jatuh tempo pembayaran bisa 5-10 hari antara pinjaman satu ke pinjaman yang lain. Pada Oktober 2023 kemarin, Roh Kudus menyuruh saya untuk audit keuangan dan ternyata sumber kehancuran keuangan saya karena ada penggelapan uang toko dengan total 900 juta oleh keponakan saya sendiri. Aduh. Bahkan sebelum dia mengundurkan diri, dia memakai identitas istri saya untuk melakukan pinjaman online sampai 63 juta yang akhirnya saya yang harus mencicilnya. Saat saya ingin ributkan penggelapan ini pada keponakan, tiba-tiba ada suara dalam hati saya yang mengatakan, biarkan saja, bekerja saja, hutangmu sudah dibayarkan. Semenjak itu tiap bulan walaupun di rekening selalu kosong dan orderan semakin sepi, tetapi bisa menutup semua tagihan belasan juta tiap bulan. Bahkan semua pinjaman sudah bisa saya tutup. Sisa pinjaman di bank walaupun masih berjumlah ratusan juta, tapi semangat berjuang saya berbeda dari 2 tahun lalu yang berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus. Ya kalau dulu tanpa tuntunan Roh Kudus, sekarang dengan tuntunan Roh Kudus. Terus. Di sini saya mau bersaksi bahwa metode Om Eras tentang atasi masalah dengan kekudusan 100% benar dan terbukti. Amin. Untung kita baca ini. Iya. Bagus nih kesaksiannya. Di bawah ini saya mau berbagi beberapa poin penting yang saya lakukan dalam mencari jalan keluar masalah ekonomi ini. Wow, kelar ya. Yang ini pertama, keren ini. Keren. Terus. Perkecil pengeluaran dan jual semua barang untuk bertahan hidup selama 2 tahun sampai sekarang. Saya budgetkan uang makan 10-20 ribu sehari. Wow, mirip banget terus. Budget tersebut cukup untuk makan 1 kali sehari. Memang berat di awal, tapi lama-lama juga akan terbiasa. Oke, terus. Pakai jurus 3D. Ya, jadi yang pertama hemat. Perkecil pengeluaran. Hemat, Ya. prihatin. Oke, terus. Yang kedua, Yang 3D. kedua, pakai jurus 3D. Apa itu? Diam, diam, diam. Oh, keren. Istilahnya bagus ya. 3D. 3D.
Ini jurus GSKI ini ya. Iya. Terus. Hindari jurus gali lobang tutup lobang. Diam saja dan jangan lakukan keputusan apapun kalau Roh Kudus belum beri arahan. Wow. Karena Roh Kudus bisa menjadi financial advisor yang akurat asalkan kita mau menurut. Walaupun terkadang arahan Roh Kudus terdengar tidak masuk akal, tapi ikuti saja karena hasilnya pasti baik dan sempurna. Ini rasanya pria ini betul-betul dipimpin Roh Kudus. Yes. Betul. Terus. Jangan pernah berpikiran untuk galbay, gagal bayar, atau berniat kabur dari hutang. Karena ini adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan Tuhan membenci tindakan ini. Terus. Jangan mendesak Tuhan. Saya berpuasa non-stop 6 bulan dan ini sia-sia karena motif saya yang salah. Di mana tujuan puasanya agar Tuhan bisa mempercepat menjawab doa saya. Oh, jangan mendesak Tuhan Iya. ya. Oke, terus. Ini semua kebenaran ya. Saya setuju. Terus. Fokus hidup kudus 24 jam. Doa pagi, doa malam pribadi, dengar khotbah pagi dan malam, serta baca Alkitab. Saat sedang sendiri, belajar untuk berdiskusi dengan diri sendiri tentang ayat-ayat Alkitab atau khotbah-khotbah Om Eras. Wow. Saya jamin kalau ada yang tidak kita mengerti, pasti nanti jawabannya bisa datang lewat perkataan Roh Kudus langsung. Amin. Atau lewat program-program truth.id. Wow, bagus. Teruskan. Ini mesti bisa dicatat baik-baik nih. Jangan cepat berasumsi suatu kejadian adalah jalan keluar dari Tuhan. Amin. Bukan masalah yang menyusahkan, tapi jalan keluar. Terus. Di sini kita akan banyak ketemu suatu peristiwa yang seolah-olah adalah jalan keluar yang kita harapkan. Tetapi ternyata hanya harapan kosong atau membuat kondisi ekonomi kita semakin jatuh. Sehingga kita akan sering kecewa seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan jeritan doa kita. Seperti saran Om Eras, jalani saja hari demi hari asalkan bisa dilewati. Wow. Amin. Jangan mencurigai Tuhan dan belajar dewasa untuk tanggung penderitaan dari tuayan atas kecerobohan-kecerobohan dari keputusan kita di masa lalu. Amin. Terus. Jangan menunggu tanda-tanda mujizat. Masalah keuangan kita adalah masalah sepele bagi Tuhan. Sehingga mungkin bagi Tuhan tidak perlu memberikan tanda-tanda. Ya. Untuk pengalaman saya, mujizat yang saya peroleh tanpa tanda-tanda khusus. Tetapi pertolongan itu datangnya bertahap bersamaan dengan banyaknya karakter-karakter buruk saya yang terkikis. Ini benar sekali. Jalani saja, karakter kita terkikis, secara bertahap Tuhan akan menolong. Yang sering saya katakan itu loh, ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, tapi kita ke depan nanti step by step akan selesai. Itu bertahap. Terus. Berbahagialah kalau masalah kita tidak cepat selesai. Jujur saja kalau masalah utang ini cepat selesai, karakter buruk saya tidak akan berubah. Iya, terus. Karena saya sadar hati, saya licik dan manipulatif seperti Firaun. Oh, jadi masalah selesai, karakter kita belum selesai. Iya. Lebih baik karakter kita selesai, masalah pasti diselesaikan Tuhan. Betul. Terus. Di mana saat masalah kita diangkat, saat itu juga kita pasti kembali menjadi manusia lama kita. Iya, kalau masalah cepat-cepat diangkat belum mateng ya. Terus. Maaf ya Om, panjang banget tulisan saya. Mudah-mudahan bisa dibacakan di Abam agar bisa memberkati pendengar Abam yang mengalami masalah yang sama dengan saya. Terakhir, mohon direalisasikan usulan dari pendengar Abam sebelumnya yang menyarankan untuk dirilis Alkitab Rehoboth Version. Wow. Kita sudah mendiskusikan ya. Kemarin sudah mendiskusikan dengan beberapa teman. Oh, tolong ini kalau bisa dimunculkan di ini, di mana? Di IG saya bisa nggak sih? Nggak mungkin ya? Bisa. Minta izin sama beliau dulu. Ini kesaksiannya. Ya. Tapi kesaksian tentang ponakan tidak boleh dimunculkan ya. Langsung aja ini yang beberapa poin penting yang saya lakukan dalam mencari jalan keluar masalah. Ini ditulis. Ya. Di atasnya tidak perlu. Saya menyebut nama tapi takut karena ada nama ada ponakan nanti dikenal orang ya. Tolong nanti di email ke email saya ini. Banyak ada berkat yang luar biasa ya. Ya. Bagus ya. Ya. Ini pointernya aja Pak. apa? Pointernya aja. Iya. Oke. Bagus. Ya. Teruskan.
Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 33 tahun sudah menikah dari Langkat, Sumatera Utara. Ini yang terakhir ya. Satu lagi ya, terus. Shalom Pak Eras, salam sejahtera buat Bapak dan kru lainnya. Kembali saya bergabung di Abam. Karena saya merasa disinilah tempat yang paling tepat untuk mencurahkan isi hati saya. Beberapa bulan belakangan ini saya merasa sudah tidak nyaman lagi dengan dosa. Baik dalam perkataan saya, pikiran saya, dan lainnya. Saya merasa ada suatu pribadi yang mengingatkan saya. Dan hati saya mulai merasa sedih melihat orang-orang di sekitar saya yang tidak bertobat. Terutama bagi semua keluarga saya, Pak. Karena di antara seluruh keluarga saya, hanya saya yang masih bertobat dan mengerti sedikit kebenaran, dan hati saya merasa terbebani. Semenjak saya mendengar suara kebenaran, perubahan dalam pola berpikir saya memang berubah drastis, Pak. Penciptaan saya akan dunia ini sudah semakin berkurang. Dalam perkumpulan pelayanan kami pun, saya sering mengingatkan teman-teman tentang hidup kudus, jangan mencintai dunia lagi, dan mengarahkan diri kepada langit baru, bumi baru. Tapi tidak ada yang tertarik. Jujur saya sedih, Pak. Apakah GSKI ada di Langkat, Pak? Karena saya benar-benar tertarik dengan pengajaran Bapak. Bukan bermaksud berkhianat dengan gereja saya, tapi ini masalah kekekalan, Pak. Saya memang bukan orang yang berpendidikan, bukan juga orang kaya. Kami hanya keluarga kecil yang memiliki kehidupan serba pas-pasan. Tapi saya bangga ketika mendengar cuplikan khotbah Bapak. Kita adalah bangsawan sorgawi. Wow. Inilah isi hati saya, Pak. Sekiranya Pak Eras pun terus diberkati kesehatan Bapak. Salam dari Langkat, Sumatera Utara. Ini wanita mesti dipersiapkan jadi pelayan Tuhan nih. Ya. Bisa dia. Suruh bikin persekutuan. Dihubungi ya. Suruh bikin persekutuan, kita dukung dari Jakarta. Ya. Ini tadi bukan penciptaan saya, kan dunia ini sudah semakin berkurang. Ya. Mungkin Kayak typo dia. itu kecintaan terhadap dunia makin berkurang gitu. Oke deh, sudah selesai 955, kita masuk 956 nanti. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang, 956. Tuhan berkati. Tuhan berkati.